Puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kalau luar biasa, lebih semangat lagi ya. Shalom. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur kalau saat hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi Tuhan boleh taruh kita di tempat ini untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Dan kita percaya setiap orang yang datang dengan sukacita, dengan kesungguhan hati kita akan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya, mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saat hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita terkoneksi kepada Tuhan. Mari saat ini fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau tanggalkan setiap permasalahan kita. Kita mau tanggalkan setiap pikiran-pikiran kita. Kita hanya mau terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan engkau bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Yesus, pemeliharaan penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Membuktikan bahwa kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagi setiap kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau muliakan nama-Mu, kami mau agungkan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Yesus yang penuh dengan kemuliaan, memulihkan setiap kami, memberkati setiap kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Mari nyatakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus
Jemaat untuk bangkit berdiri, mari nyatakan bersama-sama dengan kesungguhan hatimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di
diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu Tuhan. Amin. Seluruh bumi muliaan, haleluya. Lebih lagi nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja, dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan. Seluruh bumi nuga muliaanmu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah, jadilah kehendakmu. Amin. Seluruh bumi, yes Lord, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi, seluruh penuh kemuliaanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hati kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap semangat, buat setiap hadirat-Mu Tuhan yang boleh mengalir di tempat ini, melawat setiap kami pribadi, lepas pribadi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat hari ini, memulihkan setiap kami, memberikan penghiburan bagi setiap kami, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan, bahkan memberikan setiap solusi bagi saat ini yang kami memiliki pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami percaya Engkau Tuhan yang mencampur tangan-Mu, menolong setiap kami, menolong ibadah ini Tuhan. Hingga kami merasakan ada satu kegerakan, ada satu mujizat terjadi di tempat ini buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan setiap jemaat yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi, mari katakan dengan bersemangat, haleluya, amin. Masih bersuka cita, amin. Lemas sekali Bapak Ibu Saudara. Baik, mari bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian buat Tuhan. Haleluya, haleluya.
Yesus Tuhan, sebab kami mau melangkahkan kaki kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Segenap langkah kami tertuju mendekat kepada Sang, amin, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari nyatakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya, amin. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu, amin. Hanya Yesus kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah dihancurkan. Oh, sucikan dengan cahaya terang, amin, haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi? Mari angkat tangan saudara, berikan yang terbaik buat Tuhan pada saat hari ini. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa. Oh Yesus, untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, bebas segala belenggu. Hanya Yesus Engkau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Haleluya. Masih siap dan masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Yesus yang mulia Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
Tuhan. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini kau lah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagungan kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada yang kau ciptakan, kasihmu sungguh tiada taranya. Bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh memasuki sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami masuk bersama-sama dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari saat ini Tuhan tilik setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang membaca tanah hati kami, sehingga tanah hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan Yesus. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditanamkan dalam setiap hati kami boleh bertumbuh, berakar. Bahkan kami boleh mengaplikasikannya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga setiap orang
yang melihat kehidupan kami, mereka melihat Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama nyatakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Amin Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, menampakkan keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya Yesus, ku sembah Kau, Yesus, sujud. Amin. Keinginan hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
hanya untuk menyembahmu. Yesus ku sembah kau, Yesus ku sembah kau, sujud. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih anugerahmu. Hari ini kami boleh sujud menyembah kepada Engkau, meninggikan, mengagungkan dengan segenap hati kami. Suara kami yang lantang menandakan ucapan syukur kami yang sungguh luar biasa kepadamu, karena Engkau Allah yang hidup dan senantiasa mendampingi hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, hari ini biarlah Tuhan menerima setiap sujud, sembah dan pujian kami yang kami aturkan kepada Engkau. Dan hari ini Bapa, kami rindu mempersembahkan hidup kami lebih lagi. Untuk itu hari ini bicaralah dan kami siap menangkap kebenaran firman-Mu. Ajar dan jadikan kami tanah yang subur, yang siap ditanami dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami supaya kami betul-betul bukan hanya pendengar, tetapi kami juga pelaku kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hari ini bicaralah, dan kami hamba-Mu hari ini mohon hikmat yang dari Tuhan, Roh Kudus yang berotoritas, dan hikmat manusiawi kami tanggalkan. Biarlah Roh Kudus yang lebih menguasai kami. Oleh sebab itu Bapa, berkaryalah. Ini milik-Mu, ini waktu-Mu. Kami hanyalah alat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada setiap pelayan yang hari ini sudah begitu luar biasa melayani Tuhan. Shalom. Kok kurang semangat ya? Shalom. Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang pertama, saya tentunya kula nuwun dulu nggih kepada Ibu Kris yang tentunya ini sangat menjadi senior kami nggih. Beliau adalah kalau saya matur itu bose bapak saya ya. Jadi bapak saya dulu mengabdi sebagai penyiar radio Sion ya cukup lama, dan melalui siaran itu kami mendapatkan tempat, Bapak mendapatkan tempat pelayanan di GBIS Banmati. Tentunya juga saat ini saya mengucapkan kula nuwun kepada Pak Mbak ya, ini senior saya di Pak Ishak Banmati ini sebagai senior saya, penasihat saya ketika saya menjalankan tugas di Jawa Tengah nggih. Dan puji Tuhan, kula nuwun Mbah. Nek kula matur kula nuwun Mbah nggih. Karena saya ini orang desa Saudara, dan ini juga senior saya nggih, putrane Pak Bos. Ya, saya kalau matur kepada beliau Pak ngantek lali jenenge. Mas Musi nggih, Mas Musi, kula nuwun ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan juga kula nuwun kepada seluruh sidang jemaat yang tentunya hari ini mungkin jenengan kaget kuwi sapa kayak rupane wong desa gitu kan. Memang betul Saudara, saya pelayanan di desa di Banmati. Mungkin ada ngendi kuwi? Kuwi Indonesia Saudara ya. Di GBIS Banmati itu tepatnya di Sukoharjo. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa masuk di web ya. Sudah ada di
di map ya, di map sudah ada. Kalau dulu di peta Indonesia mungkin tidak muncul ya, tapi sekarang setelah ada map muncul yang namanya GPS Banmati pun sudah bisa saudara cari saudara ya. Jadi saya tinggal di sana sejak tahun 2000. Saya aslinya di Bibis Luhur. Asli Bibis Luhur, saya mengabdikan diri, dipanggil Tuhan untuk saya melayani di GBIS Banmati. Dari tahun 2000 saya menikah, pokoknya saya nggak pulang ke rumah, saya langsung tidur di gereja. Saya mengabdikan diri dan betul kalau Bapak almarhum, ya saya putra dari Pak Pendeta David Marsam, ya beliau laju terus setiap hari, tetapi kalau ngendikani para senior, kowe ngeteo nang kono. Ya artinya saya memang getih nang kono, wis mati urip pokoknya urip nyanggon pastori. Saya jadi seperti ini belakang ini 3x7 saya tinggal di sana dan selama 7 tahun. Tapi puji Tuhan sekarang sudah diberkati, saya bisa punya gubuk kecil di desa sana. Puji Tuhan, saudara, saya kira saya cukup sekian perkenalan dan selesai. Pulang Pak. Ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Yesus Kristus, tentang Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang telah dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bicara kata ketulusan, bicara tulus. Kata tulus ini agak sekarang kalau kita melihat agak menjadi barang langka. Ya, tulus ini barang langka karena apa? Jarang ditemukan. Bahkan sekarang di zaman era modern ini sangat langka. Apalagi kalau saudara perhatikan di masa-masa sekarang ini, kalau menjelang tahun 2024, sekarang orang sudah mulai cari sensasi supaya dia bisa mencapai apa keinginan dirinya, sehingga kata tulus jauh dari pribadi orang. Tetapi orang Kristen, kita diajari oleh Tuhan untuk tetap hidup dalam ketulusan. Amin. Biarpun orang lain membuang ketulusan itu, tetapi orang-orang Kristen, apalagi kita GBIS, kita betul-betul diajari tentang nilai ketulusan. Saya belajar ketulusan ini dari para senior saya, bagaimana mereka melayani. Ya, para senior saya belajar bagaimana mereka mengabdi. Kalau kita di GBIS betul-betul yang namanya pelayanan, maaf, kita nggak bicara tentang finansial. Beliau Bapak Ishak ini senior saya, ketika mengabdi di GBIS, maaf, dia senior, posisinya cukup tinggi, penasihat saudara di Jawa Tengah. Tetapi kalau boleh tanya, adakah gaji Pak? Nggak ada. Mungkin untuk denominasi lain ada saudara. Tetapi GBIS itu betul-betul kita pengabdian total saudara. Sehingga nilai ketulusan itu betul-betul harus ada dalam hidup kita. Dan ini tentunya menjadi keinginan kita bersama para gembala. Tentunya menghendaki jemaat pun kita juga memiliki nilai ketulusan. Dan orang yang tulus nanti kita akan melihat ada apa di balik ketulusan itu. Saudara, kita lihat bagaimana supaya kita bisa tulus. Apa toh itu kriteria tulus? Saudaraku, kita bisa lihat bersama-sama. Baik,
kalau saudara perhatikan di situ kata ayat yang pertama disebutkan ya, bagaimana ketulusan itu saudara. Ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Saudara, kata yang dipakai hati nurani yang murni. Tulus itu bicara apa? Kemurnian hati. Tulus itu bicara apa? Tulus itu bicara tentang bicara tentang tidak ada motif-motif lain, tidak bicara tentang tidak ada keinginan lain, bicara tidak ada tendensi. Tetapi yang namanya tulus itu, nek bahasa saya, kalau saya disebutkan ibu saya dulu, di kowe kita diwong ojo ndelujur. Ndelujur ya pokoknya kon manut apa. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu memang langka sekarang. Wong ndelujur itu langka. Orang yang tidak punya tendensi itu langka. Tetapi Alkitab hari ini bicara kepada kita, firman Tuhan hari ini bicara kepada kita. Ayo kita ketika kita melayani, kita lakukan dengan ketulusan, dengan tanpa tendensi. Saudara bisa perhatikan bagaimana ketika Rasul Paulus itu melayani dengan ketulusan, dengan tanpa tendensi. Coba kalau Rasul Paulus itu punya tendensi, saudara bisa lihat. Rasul Paulus itu pribadi yang sangat mungkin punya kedudukan yang tinggi. Ahli Taurat, orang Farisi, tokoh agama, bahkan berkedudukan yang sangat tinggi. Tetapi dalam kitab Filipi dia katakan, semua itu kuanggap skubala, sampah yang kusentuh pun jangan, karena aku mau hanya untuk Kristus hidupku. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang kalau memang mau tulus, jauhkan dari motivasi untuk mencari nilai jati diri. Tetapi orang yang mau tulus adalah orientasinya semuanya hanya untuk Kristus. Apa yang terjadi saudara? Ketika Rasul Paulus memiliki ketulusan, saudara bisa lihat buah pelayanan dari Rasul Paulus itu apa? Saudara lihat, Timotius itu siapa? Di sana dikatakan dia sebagai anak yang kukasihi, anak yang terkasih. Saudara, kalau saudara perhatikan, Timotius dia sebagai pribadi yang mungkin sebenarnya di tengah-tengah tantangan, bahkan di tengah-tengah jemaat yang ada dua tokoh yang disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai orang yang sangat dekat, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Kenapa? Timotius itu mau mendampingi Paulus ketika berada di penjara, ketika dia didera, ketika dia mengalami tekanan. Timotius itu tetap ada. Timotius tidak lari meninggalkan Paulus ketika dia dalam keadaan tertekan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Timotius menjadi pribadi yang tulus. Karena siapa? Paulus, seorang pelayan yang tulus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan yang tanpa tendensi, pelayanan yang tanpa motivasi yang lain, dia akan lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pujian tadi hari ini luar biasa saudara. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita kerjakan hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu bagi jemaat Tuhan, monggo kalau kita perhatikan, maaf kalau saya sedikit banyak mengenal beliau almarhum Om Polim. Beliau memang tidak banyak bicara, betul nggih Tante nggih. Beliau tidak banyak bicara, dia ngomongnya sedikit. Tetapi pelayanannya begitu luar biasa. Dan itu ternyata diwarisi oleh Ibu ya Bu Kris dan juga saudara saya ya, yang ini luar biasa. Saudara, tentunya ini juga tentunya akan berdampak kepada kita. Para hamba Tuhan sudah tulus, ayo ketulusan mereka kita tiru. Kalau saya kualik saudara, saya itu malah niru dari kehidupan jemaat. Saya nggak akan tulus bagaimana wong jemaat saya tulus-tulus luar biasa. Luar biasa mereka punya ketulusan. Bahkan hari ini ketika saya ngomong tentang bicara tentang ketulusan ini juga, saya ngomong, saya bisa melakukan ini, saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Non sewu, mungkin Pak Ishak tahu kiprah saya, kesederhanaan saya, melakukan saya dengan totalitas bagaimana, ketulusan saya bagaimana. Saya bukan dari siapa-siapa, justru dari jemaat yang tulus. Jemaat we tulus kok. Aku pendeta tulus. Aku mengerjakan dimanapun tulus. Dan nanti coba akan kita lihat buahnya. Buahnya itu pasti ada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari belajar tulus. Apalagi niki, mohon maaf, terapannya gereja kita
mungkin di tengah persaingan gereja yang lain luar biasa, ya. Persaingan gereja dan sekarang gayanya luar biasa. Bahkan maaf, satu orang dari gereja kami sempat ke Solo juga, ke situ. Saudara, orang-orang yang punya tendensi dia hanya cari kemegahan. Tetapi orang yang tulus akan tetap setia. Nanti kita akan belajar kesetiaan itu. Saudaraku yang terkasih Tuhan, tidak ada tendensi. Sing penting aku nyangen diwae, iki karena kandangku, iki omahku, sing gede ke aku, sing rawat aku, ibuku, bapakku, sing rawat aku, sing penting karo Gusti, aku diopeni nang kini. Tulus saudara. Jadi jemaat yang tulus itu enggak usah sing-sing gitu saudara. Wes aku duduk diam, aku menjadi jemaat sing memuliakan Tuhan. Ora sah nang dindi. Saudara, saya ngajarkan kepada jemaat, jangan kita kemana-mana. Kalau kita pengen kayak sana, silahkan pergi ke sana dulu. Sinawo apa sing ono gowonen mulih meneh. Jadikan gereja itu seperti itu. Saudara, kalau saya bicara tentang, saya pengen, karena saya sering sak ploke dadi pendeta urip rada mulya Mas. Nggih, betul. Iso turu yang penginapan, iso bubuk yang hotel, ya. Yang terakhir itu malah justru saya hotelnya bisa pindah 3 Mas. Pop, Haris dan Aston. Wah, sajak yo mulya tenang. Dan saudara, apakah ketika saya menginap itu tak ku dadi aku kan enggak. Oh, polanya seperti ini toh. Oh, gen penginapan gen kamar itu API digawe seperti ini toh. Saya yang saya tiru enggak muluk-muluk. Sing tak tiru mau ngapo? Resiki. Oh, neng hotel ki setiap saat diresiki. Rumah saya cuma satu. Aku omahku rapi. Neng aku pengen omahku gen rasane kaya hotel. Tak resikane. Tak pel. Demikian juga dengan gereja, saudara. Gereja itu kita jangan pengen cari yang sana aku yang kono penak. Oh, saudara, kita enggak akan pernah bertumbuh. Tetapi kita pulang, bangun gereja kita. Sing penting gue kemuliaan Tuhan. Yuk kita bangun gereja kita dengan pola seperti ini. Saudara, sing penting tulus gue Gusti. Amin. Demikian juga dengan Natal, Bapak Ibu. Natal kita ini sudah mulai dibentuk, Pak. Sudah. Ya, Natal sudah mulai dibentuk kepanitiaan. Pun mulai janji iman nggih. Pun. Nah, ketika janji iman, maaf, yang dilakukan, apakah janji iman itu kita tunjukkan ngacung atau dengan sidem? Bu, nun sewu ampun matur sinten-sinten nggih. Sing penting niki kula ajeng ngaturi Gusti, kula janji iman sak menten ning kendel mawon mboten sah dituduhke sinten-sinten. Gen persembahan iki tekan Gusti. Oh saudara, betul-betul berkat saudara akan diberkati luar biasa. Tulus kangge Gusti. Itu yang pertama. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, layani Tuhan dengan hati nurani yang murni, dengan tanpa tendensi, dengan hati yang total kepada Tuhan. Tuhan ini pokoknya aku mengerjakan ini satu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ketika aku hari ini luar biasa, saya diberkati luar biasa. Suaranya apik banget. Niki nek gereja liya ngerti niku ditarik jenengan. Wah, tarik wae. Nun sewu. Saya cuman tak tanting saat ini. Jenengan tetap nang kene arep pindah. Halo. Singer song leader, pemain musik kira-kira jenengan apik sithik ditarik lho. Tetapi ketika jenengan punya hati untuk Tuhan, pun aku rasah yang dindi, aku harus gedhekke gerejaku. Aku memuliakan Tuhan di tempat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tanpa tendensi. Itu yang harus kita tiru dari kehidupan Rasul Paulus, yang itu diturunkan kepada Timotius. Dan tentunya ini juga dari senior saya ke saya. Tak lakukan, saya dari jemaat tak lakukan. Sekarang saya bagikan kepada jenengan. Ketulusan itu nyaman kok. Ketulusan itu damai. Tulus itu kita gak akan perang hati yuk. Nek tulus itu nyaman, kita ketemu siapapun, sing penting aku Gusti yuk. Kita di gereja gak akan pernah ada. Betul kan? Di gereja sing penting Gusti. Dan ini yang tertanam dalam jiwa kita sebagai pribadi GBIS ya, yang tentunya ini ditanamkan oleh para senior kita. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan di sana kata tulus itu disebutkan dalam ayat yang kelima, disebutkan demikian.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Kalau kata tulus itu selain tanpa tendensi, yang kedua kata tulus itu bicara apa? Bicara tentang keikhlasan legowo. Ketika kita memberikan segala sesuatu, ora sah diungkit-ungkit. Ketika kita memberikan segala sesuatu, pelayanan kita tidak bersungut-sungut, ora sambat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ini pribadi yang luar biasa. Ketika dia melayani, dia tidak dalam kondisi zaman di zona nyaman, saudara. Enggak. Ya. Kita hari ini zona nyaman. Di Indonesia kita sekarang ini apa? Zona nyaman. Apalagi ketika kita melihat kurikulum merdeka ini, saudara, ya. Bersyukur anak-anak kita mendapatkan kurikulum merdeka dengan pembelajaran toleransi antar umat beragama sangat luar biasa sekarang, nggih. Kalau toh ada kekerasan itu hanya personal, tetapi negara menjamin kita begitu luar biasa. Bahkan kalau dengan materi ini, besok gereja saya itu kedatangan pondok pesantren, mau datang, mau silaturahmi, mau sharing seperti apa. Ya saya terima, karena saya juga di dunia pendidikan, sehingga saudaraku yang terkasih Tuhan, ini kesempatan saya berbagi cerita. Tak tunjuk ke gereja jerune kaya ngene iki lho. Ora ana patung, nek orang luar kan ngomongnya gereja ki ana patung sing disembah. Gerejaku enggak ada patung. Supaya orang melihat. Justru ini kesempatan kita mewartakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saudara perhatikan Rasul Paulus itu dalam kondisi tidak nyaman. Ketika dia mengalami pertobatan, itu betul-betul kondisinya tidak nyaman. Dia meninggalkan agama lamanya, posisi lamanya, ya. Dia meninggalkan jabatan lamanya, dan dia kembali, mengalami pertobatan. Apa yang terjadi? Orang lama itu betul-betul mengejar-ngejar, dia akan masuk kepada orang Kristen. Wong Kristen anggere dicedhaki wedi. Rasul Paulus bukan dalam kondisi yang nyaman. Ketika dia melayani pertama kali, dia tidak kok dalam keadaan yang nikmat, tidak. Justru dia mengalami perang batin. Aku rono salah, aku rene diwedeni wong ora ono wong nyedaki aku. Ketika dia melayani, ketika dia memberitakan berita Injil, apa yang terjadi? Dia mengalami aniaya, mengalami didera, bahkan dipenjarakan. Saudaraku yang terkasih Tuhan, tidak dalam kondisi yang nyaman. Tetapi apa yang Rasul Paulus lakukan? Dia tetap lakukan pekerjaan itu tanpa sambat, tanpa gersulo, tanpa berkeluh kesah. Tetapi dia dengan semangat dan antusias melakukan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kadang-kadang diperhadapkan pada zona-zona yang tidak nyaman. Ketika kita dipersiapkan, kadang-kadang tidak dalam kondisi nyaman. Saudara, untuk saya dijadikan seorang gembala, saya tidak dalam kondisi yang enak-enak saja. Tuhan proses saya itu luar biasa. Gusti ndunungke saya itu luar biasa. Banyak tahapan-tahapan kehidupan yang harus kami alami. Dan itu cukup berat. Jemaat kadang-kadang nek nonton saya nangis, ngrantes. Pak, kok jenengan ngoten? Saya ngomong ketika mereka nangis di hadapan istri saya karena kami dalam keadaan yang betul-betul terpuruk, saya langsung narik dia. Mas, Pak, ngapunten, ampun nangis dengar Bu Anang nggih. Mungkin tidak malah kabeh ora apik. Pun pokoknya doakan saja. Saudaraku yang terkasih Tuhan, jemaat nangis melihat apa yang kami alami, tahapan-tahapan yang kami alami. Tetapi mereka melihat apa? Mas, jenengan ngalami ya, yang desa itu memang itu celukane Mas penak ya. Sampai sekarang pun panggilannya Mas enak banget ya, Cik Nom. Makanya saya selalu semir, Pak. Gen kita Nom. Ini kalau tak buka sudah 40% putih semua ya. Pak Ishak saja kalah putih ya. Saudara, saya dipanggil Mas jenengan ki lho ngalami ngono kok ora sambat. Kok ora no sambate karo jemaat. Lah nun saya nek pendetane sambat dan kok jemaate piye gitu kan. Saudara, ini memang tantangan besar. Saudaraku yang terkasih Tuhan, dan kami jalani, kami hadapi. Puji Tuhan. Ketika zona yang sangat tidak nyaman itu kami lewati, kami bisa menikmati hasilnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ora oleh sambat. Bahkan ngapunten, yang namanya ngedepi jemaat itu enggak mudah, saudara.
Jemaat sing kadang-kadang ono permasalahan, jemaat sing kadang-kadang sambat tentang keuangan, jemaat sing kadang-kadang ada permasalahan keluarga, macam-macam. Saudaraku yang terkasih Tuhan, tapi kami sudah ngalami kok. Oh, saya bisa memberikan, Bu, kula ndek ben ngalami nggih padha. Ning Gusti saged nentaske kula. Sakniki Gusti pasti nentaske jenengan. Saudara, ternyata apa? Tuhan pakai saya, Tuhan gembleng saya supaya apa? Ketika nanti menghadapi iso ngrasake, lho jemaatmu nek ngrasake kaya ngono. Saiki coba piye carane kowe nglipur, piye carane kowe iso menguatkan dia. Sehingga saudara kadang-kadang kalau Tuhan proses kita nangis, kita sambat. Jangan saudara. Ketika Tuhan izinkan itu proses terjadi, ternyata apa? Supaya saya jadi berkat buat orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika melayani jangan sambat. Memang cukup berat untuk melayani. Yang jangan mboten abot nggih. Ketika kita serahkan kepada Tuhan. Berat kadang-kadang. Aku ki pelayanan ning nyang omahku ki lagi ono masalah. Berat tenan. Serahkan itu kepada Tuhan. Gusti niki pripun? Gusti ngendika tetep maju. Nggih Gusti, kula nderek. Di depan masih semangat. Padahal di belakang jano nangis tenan. Tapi apakah Tuhan akan berutang kepada jenengan? Tidak. Kamu aku tolong. Karena tanganku tidak akan pernah kurang panjang untuk menolong kamu. Kasihku tidak akan pernah berkurang, bahkan akan kulimpahkan kepada kamu. Melayani Gusti ampun sambat. Panitia Natal, jangan sambat. Besok nek janjiman danane akeh, aja sambat. Mosok aku mbayar 200 entuk arem-arem siji. Loh saya dengar itu di kampung saya sana. Bayar 15.000 entuk arem-arem siji ki sambate ra umum. Gejoku lho bayar arem aku bayar 15.000 ning tahun berapa itu? Bayar 15.000 entuk arem-arem siji to ndi? Lah aku dadi pendeta alef, ya ampun Tuhan. Padahal ngunanku ki do bayar 200.000 ya do meneng wae. Urung kok ijik ngomong neh. Gek ngerti ra ndi? Iki lho arem-areme asin meneh, gak aku tanggur nggon asin, nggo nuyah tok. Ya ampun Tuhan, jemaat nek kaya ngene iki, lah kapan majune saudara? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, besok mulai sekarang nek pelayanan ojo sambat. Nek Tuhan taruh apapun ojo sambat. Iki gek entake danane. Kalau sini betul nggih sampai 20 juta ya. 20 juta puji Tuhan amin gitu loh Pak, ampun guyu Pak jenengan. Ya 20 juta lah kayak piye saudara, kayak piye kata kayak piye gitu ya saudara. Ning jangan ini kok kondelon pendetone kok kondelon tenan nggak duit kemampuan sakmene kok kayak ngomong saudara. Kadang-kadang dermamang jangan ikuti aja alurnya. Nek bisa dikomunikasikan ning aja sambat. Pak niki pripun kayak kaya ngeten iki. Oh yo dibicarakan bareng. Ning kok dengan iman kok bisa kok. Akhirnya saudara, saya yakin bisa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh matur, gereja saya di tahun 2018 saya baru bisa mengurus IMB. Padahal itu ada sudah sejak, betul nggih Bu? Kami Bapak ditaruh di sana itu sejak tahun 80. Dari tahun 80 sampai tahun 2018 itu enggak ada IMB saudara. Lah kula ajeng pados teng IMB teng kelurahan ini. Pak ngopo Pak wong niku teng desa teng jero kampung mboten sae bersyukur ya udah. Yang penting aman. Tapi tahun 2018 saya berpikir demi generasi yang akan datang aku tak geteh neh. Kata kuncinya niku Mbah. Aku geteh. Aku ngedepi, mumpung aku di seragam PNS gitu kan saudara. Aku tak maju ke dinas, menyelesaikan dan saya selesaikan izin itu dalam 1 tahun. Keluar masuk dinas terus saudara. Ya, ning tak akali nganggo pakaian seragam, pas pakaian opo tak ikuti, sehingga mereka taunya oh iku wong dinas. Dan itu makanya nek wong Kristen kan kudu cerdik seperti ular, ning tuluse kan seperti merpati. Dan itu berhasil saudara. Sampai terakhir saya betul-betul dibuat sulit ya. Terakhir itu saya dibuat sulit seperti ini. Pak, ini izin sudah bisa, tapi jenengan harus ke dinas lingkungan hidup.
Padahal di dinas lingkungan hidup nggak ada syarat itu. Ya saya jalankan, saya ngomong, kebetulan tak tonton jenenge Pak Joko. Pak Joko, jenengan dawi apapun saya akan lakukan. Yang penting Ki Joko untuk izin. Saya datang ke dinas itu, dinas lingkungan hidup di LH. Saya ke sana, dinas lingkungan hidup malah tekon. Pak, lah niki nggih napa? Gereja. Lah gerejane napa pencemaran? Mboten. Niki kudune mboten sah karena saya juga pakai seragam, Saudara. Dan saya ngomong, "Pak, saya dari SMP 2 Bulu. Yang dulu jenengan kirimi tanaman dan sekarang ditanam luar biasa. Ya cocoknya nganggo tabasi gitu, Saudara." Dan itu Pak niki mboten sah. Nggih, ngeten Pak, nggih syarat mawon. Kula nyuwun jenengan lah nek saya nanti di sini enggak dibuatkan tetap saya tidak dapat izin. Pak, tolonglah jenengan damel kaya ora-oraan tak gawa nirono. Hari itu juga IMB keluar, Saudara. Saudaraku yang terkasih Tuhan. Jadi tahun 2018 IMB keluar dan ternyata Tuhan berkati 2019 Tuhan memberkati, ternyata itu berkat awal dan ada berkat lain, nanti akan saya ceritakan di akhir. Saudaraku yang terkasih Tuhan, sing penting ora sambat. Tahun 2018 kami dapat bantuan. Wong ora iso bahasa Inggris, ora iso bahasa luar. Saya nyanyi ini tadi bingung. Ya, makanya tak tutup masker. Nek nganggo buka masker ora mudeng. Bahasa Inggrisnya opo? Nah saudaraku yang terkasih Tuhan, saya nggak bisa. Dan itu dapat berkat dari Korea, gereja itu. Datang orang Korea yang dia ngomongnya, saudara, saya nggak tahu apa-apa. Dapat berkat. Neng mong, nah wong Jawa ngoten lho Mbah. Neng mong 117 yuta. Kami bongkar gereja itu. Ternyata apa? Jemaat yang pada waktu itu notabene nggak ada PNS. Wong pendetane GTT. GTT ngertos Mbah. Guru tingak-tinguk, koncone entuk sertifikasi tinguk kono, entuk belanja tinguk kono. Guru tingak-tinguk. Ning aku duwe semangat. GTT. Guru tidak tetap, tetapi tetap guru merdeka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini saudara, ketika saya hadapi entuk 117 yuta. Tetapi ternyata jemaat itu mengeluarkan dana sing ora ono PNS 11, ora ono pengusaha sama sekali, belum waktu itu belum ada pengusaha. Dan saudara apa yang terjadi? Ternyata jemaat itu bisa mengeluarkan dalam 6 bulan mengeluarkan dana, kabeh jemaat sing jumlahnya itu tidak banyak. Itu bisa mengeluarkan dana sampai 127 juta. Itu saudara, jemaatnya ora sambat, sepertinya tidak sambat saudara. Padahal nun sewu, tukang gawe sambal pecel, tukang batik, kerja yang sitek sing gaji ini pada waktu itu mung 1,8 juta, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi mereka mengerjakan. Bahkan sampai sekarang ketika mereka melayani, orang nok sambate. Niku sing tak tiru, makane tulus kuwi siji ora duwe tendensi, sing loro ora sambat, ikhlas melakukan legowo, saudara. Besok kalau perayaan Natal, lakukan dengan legowo. Mboten sah ngrasani arem-arem nggih. Aku kudu nyang mimbar lho, ning kok aku ora lho. Tidak. Legowo, lakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tugas kepada kita. Lakukan, saudara. Dan itu ikhlas. Yang ketiga, sampai jam berapa Pak? Cukup? Nek cukup nggih kula ndekok nggih. Penak kok nek jenenge pendeta niku ora kurang lakon, saudara. Tapi enggak, saya harus punya satu lagi, saudara, ini yang kata kunci. Yang ketiga, orang yang tulus itu pasti punya ketekunan. Wong tulus kuwi mesti tekun. Coba perhatikan, Alkitab katakan, "Hei Timotius, aku melihat imanmu yang tulus ikhlas, yang itu muncul dari nenekmu, ibumu, dan sekarang ke kamu." Artinya apa? Itu terus menerus. Dan itu puncaknya, klimaknya kepada Timotius. Dan dia menjadi apa? Pribadi yang luar biasa, menjadi pelayan yang punya hati luar biasa. Itu munculnya dari nenek, ibu, dan ke anak. Artinya apa? Itu terus menerus. Bicara tentang apa? Sebenarnya itu bicara tentang ketekunan, saudara. Orang yang tulus itu tekun.
Orang yang tekun itu setia. Nah, kita contoh sederhana saja saudara. Kata setia itu kalau saudara perhatikan, saudara, merpati ya. Merpati itu binatang yang setia, sehingga Alkitab katakan tulus seperti merpati, karena merpati itu memang setia. Tadi pagi saya mau berangkat ke gereja, depan rumah saya itu kebon, betul nggih Pak? Rumah saya kebon, ono pitik jago siji, babon loro. Pitik jago iki lho, bar numpaki pitik babon sing sijine, babone mlayu sijine langsung ngoyak babon sijine. Pitik niku kaya ngoten. Pitik ku randu kesetiaan. Suatu saat ketika saya jalan-jalan setiap Jumat, kalau Jumat kan karena saya dari sekolah itu hanya Kristen sendiri, sehingga tidak ikut Jumatan. Nah biasanya di Jumat itu saya diajak ibu-ibu, Pak Gandhi nyupiri nggih, oh nggih, yuk teng pantai nggih. Dari satu mobil isinya 8 kapasitas, 1 cowok, 7 ibu-ibu. Orang ngomongnya apa? Pak jenengan iki kaya bebek. Lah napa? Jagone siji babone 7. Oh ngaten toh. Berarti bebek kuwi ora setia. Tapi nek merpati jenengan perhatikan, isu-isu wis pacaran mesra banget. Engko nek ngendok ngangremi gentenan. Dan itu dilakukan dengan tekun setia. Mereka punya kesetiaan luar biasa. Wong Kristen diajari kita seperti Tulus itu punya kesetiaan seperti merpati. Setia. Ora gampang pindah ke lain hati. Ya kan? Aja pindah nyanggone hati sana, saudara. Iki omahku. Ini yang harus kita openi, saudara. Kenapa saya tekankan ini? Nun sewu, karena di sini memang tantangannya cukup besar. Haung dimban mati sana iki sok katut ini kok. Saudara. Tak ya kebangetan tau. Sing kebangetan wongnya apa piye, saudara? Tapi saya ngomong, enggak, itu bukan tabu kok, jenengan kesana silahkan. Ning rono sinau gowonen mulih garapen kaya ngono, saudara. Itu prinsip saya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang setia itu menuai hasilnya. Rasul Paulus, dia menuai hasilnya. Pelayanannya sekarang coba saudara perhatikan. Pelayanan begitu luar biasa, berhasil berdiri jemaat. Dan sampai sekarang ini bahkan di Petoran ini buah pelayanan Paulus loh. Mboten Pak Paulus zaman dek ben. Nek mboten enten Paulus dengan gereja kita enggak akan pernah bisa muncul gereja di sini. Enggak akan pernah muncul gereja di Ban Mati. Itu karena kerja kerasnya Paulus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, saudara. Dan nama Paulus tercatat. Orang yang setia, dia akan menuai hasilnya. Unen-unen Jawa, wong kula niku guru basa Jawa nggih. Saya itu guru yang ditaruh, sebenarnya basic saya karena sekolah teologi, saya ambil akta 4 guru agama Kristen. Ya. Tetapi karena saya itu dapat julukan di sekolah Den Ngabei, Pak. Den Ngabei itu karena guru olahraga iso, PKN yo oleh. Terakhir ini basa Jawa, saudara. Iki guru Ngabei. Saudara, nah, nggon unen-unen Jawa itu ono tembungan, betul nggih, Mbah? Sopo sing teken tekun bakal tekan. Wong sing teken tekun bakal tekan. Saya ceritakan sekarang, saya mau sampaikan ini. Dulu ketika Bapak almarhum diberi tugas mengemban tugas di Ban Mati, itu atas ketika waktu masih berada di Radio Sion. Jumlah jemaat pertama di bawah 20. Di bawah 20 dan bapak saya ingat diceritani jemaat. Ke Pak David ndek ben rene katoke suwek nganggone pit apa jenenge? Pit kebo. Pit kebo kuwi bengi-bengi dicolong wong ya, saudara. Ngenes banget. Ya, dan katoke bapak saya ketika pelayanan itu sobek di bapak saya pintar jahit itu mau dijahit rata-rata gen ora ketok bolong meneh. Dan itu pertama datang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bapak itu tekun. Dia ngontel dari Bibis ke Ban Mati itu 25 kilo setiap hari ngontel. Dilayani bertambah jemaat. Dan puji Tuhan bertambah saya tahun 98
95, saya datang ke situ sudah di angka 60. Begitu saya melayani, yang terjadi saya nggih prinsip aku tak geteh nang kene. Saya tidur di situ. Di angka 60 itu akhirnya di tahun 2000 saya tidur di situ. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya melayani pertama, karena di tahun 1999 oleh dosen saya ditanya seperti ini, kowe tak takoni, karena pada waktu itu saya ngajar di SMA TP ya, Tunas Pembangunan, yang itu sekolah tempat wong istimewa, buangan. Nek anak SCPM, anak polisi, penggede nek kira-kira yang di Dios ora iso lebok kene nyanggone SMA TP. Jadi bodinya lebih tinggi-tinggi dari saya, ya. Dan itu nakal-nakalnya luar biasa. Dan saudara, saya ngajar di situ. Saya melayani di GBS Banmati. Saya waktu lulus tahun 98, 99, dosen saya ngomong ke saya, "Di, kowe tinggalno Banmatimu. Tinggalno sekolahmu, SMA-mu. Kowe melu aku njaluk gaji berapa?" Kowe pelayanan kayak gaji, Mas. Penak ini. Aku mulai, waduh kita tarik. Piye iki? Terus akhirnya, "Pak, maaf, saya tak doa dulu ya." Karena saya mengawali di Banmati itu 2 puasa 1 bulan. Tuhan taruh mana? Akhirnya saya setia di situ. Dan saudara, waktu saya ditanya ini tantangan lagi. "Pak, beri waktu saya seminggu." Saya 2 puasa 1 minggu. Suatu saat ada tamu dari Jakarta, tahu-tahu jam 12:30 malam. Saya ngomong, "Pak, saya dapat tawaran seperti ini. Saya harus ditawari meninggalkan Banmati, meninggalkan ngajar saya akan ditarik ke satu denominasi untuk saya digaji berapa?" Dia ngomong seperti ini, "Gandhi, itu jam 12:30 malam. Hati-hati. Kadang-kadang kalau kita mau memberi dedikasi itu bisa dibeli. Kalau seperti itu dedikasimu akan dibeli. Ingat, di desa butuh sarjana teologi. Nek sarjana donyang kutho, desa itu opo?" Pernyataannya itu saja. Hati-hati, tapi keputusanmu itu monggo. Dedikasimu jangan pernah dibeli orang. Kalau kamu memang dedikasi betul, dedikasimu di sini. Betul, saudaraku yang terkasih Tuhan. Saya jawab dosen saya, "Pak, saya tetap di sini." Besok lagi ada datang lagi. Waktu itu ada dari gereja terkenal orang Jakarta buka di Solo. Teman saya datang, "Di, kowe nang kene piro, Di?" Dengan gaya kemakinya, pokoknya aku pelayanan ora golek apa-apa. Aku untuk gaji sakmene iki. Sakmene tenan turut. Yo melu aku. Enggak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan enggak. Dan ternyata saya belajar tekun. Lakukan itu dengan setia. Saya setia nih dari gereja yang mungkin maaf kecil, ukuran 7x12 pada waktu itu. Ya, terus diperlebar lagi karena tambah jemaat jadi 7x15, diperlebar lagi jadi 9x15, masih kurang lagi. Saudaraku yang terkasih Tuhan, tahun 1999 saya ditawari itu. Ternyata 20 tahun kemudian, tahun 2019, gereja itu GBIS Banmati diberkati. Dengan berkat, maaf, boleh dikatakan dapat bangunan dari Korea yang saya tidak kenal sama sekali. Diberkati bisa dapat bangunan seperti itu. Pak Ishak sudah tindak ke sana dan itu diberkati luar biasa. Di tahun 2019 itu juga saya yang tidak bisa bahasa Inggris, saya diizinkan pergi ke Israel. Karena GBIS Pak itu. Karena saya mengabdikan diri di GBIS, orang ngelirik saya ganti kae wis pelayanan, nyoh dikai kesempatan ke Israel. Padahal bahasa Inggris nggak bisa. Dengan tahu nggak? Saya bisanya cuman, "Can you speak English?" No. Suatu saat jajan betul di mana itu? Di Mesir, ya, di dekatnya di hotel di dekatnya Gunung Sinai. Di situ kami belanja. Ketika belanja, "How many?" Itu isone ngoten niku tok ngen. "How many?" $12. 1, 2, 3, 4. Saya hitung gini. Saya dengan Pak Indri. Rolas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini tapi mujizat saya bisa sampai ke sana. Coba
kalau tidak diawali dari kesetiaan sejak awal. Tahun 1999 saya ditawari, ayo kenyang gerejaku, ayo kenyang gerejaku. Enggak, aku tetap setia di GBIS. Dan melalui GBIS itu saya diberkati. Gereja sekarang puji Tuhan ya kehadiran bisa 130. Dan dibuat balkon kayak gini, saya bisa nirukan kayak gini, saudara. Terus saudara tahu enggak yang tadi dikatakan SMA-mu tinggalan? Saudara, tahun 2019 itu juga saya lolos ujian PNS. ASN ya, bukan PNS karena P3K. Dan itu berkat 20 tahun kemudian. Sopo teken tekun bakal tekan. Gereja ini kalau jemaatnya akan teken tekun bakal tekan. Diberkati menjadi gereja yang luar biasa kelak. Monggo bersama dengan para tokoh-tokoh gereja belajar tulus. Tulus betul, dengan keikhlasan, dengan tanpa tendensi, dengan kesetiaan. Kita akan diberkati dengan keberhasilan. Tuhan memberkati. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang sangat memberikan pengajaran kepada kami. Hari ini Engkau mengajari kami hal yang mungkin langka buat orang lain, hal yang mungkin langka buat dunia, tetapi ini tetap diajarkan di gereja ini. Ketulusan. Ketulusan bicara tentang kami hidup tanpa tendensi, kemurnian hati. Kami hidup dengan keikhlasan melayani, dan kami dengan kesetiaan untuk memperoleh hasil yang Tuhan berikan di waktu Tuhan, indah pada waktunya. Oleh sebab itu Bapak, hari ini Engkau berbicara kepada kami. Dan hari ini juga Engkau sampaikan ini ke dalam sanubari kami. Ajar kami untuk tulus. Ajar kami untuk ada dalam prosesnya Tuhan. Dan kami akan menikmati hasilnya ketika Tuhan berikan yang terbaik buat kami di waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin pujian. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Gandhi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari mahasiswa dan mahasiswi Torsina. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah di tempat ini, dan kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua dan kita semua dapat menjadi berkat bagi sesama kita juga. Selalu hadir saat
menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagiku. Selalu hadir saat aku rindukan, yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagiku. Selamanya bagiku. Selamanya bagiku. Terima kasih. Nama Tuhan, terima kasih mahasiswa-mahasiswi STT Torsin yang telah memberikan persembahan pujian bagi kita semua di tempat ini. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita, dan saya undang kolekta untuk boleh maju ke depan. Ajarku berdiam dekat di hatimu,
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari bersama-sama kita akan berdoa dan kita mau arahkan tangan kita ke dalam persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini Tuhan, kami telah belajar memberikan yang terbaik dari apa yang boleh kami punya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati setiap persembahan ini Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum memberi Kau juga Tuhan yang memberkati. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati juga setiap pengelolanya Tuhan untuk menjadi berkat dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang boleh kami berikan Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan dan boleh memberkati hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan bersama-sama kita akan menyaksikan warta jemaat sepanjang minggu ini. Ya, kita tunggu sebentar. Kita memasuki bulan Oktober dan tema kita adalah kerajaan Allah yang mendatangkan kemenangan. Dan bersama-sama kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara dalam setiap jadwal ibadah yang berlangsung di gereja ini. Ada ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian ada ibadah. Oh baik. dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kebenaran pastinya dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut dengan masalah yang dia hadapi. Apalagi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita akan membawa kita hidup dalam kebenaran. Sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di dunia yang semakin jahat ini. Nah, oleh sebab itu saudara, saya terus mengajak saudara untuk bersama-sama hadir di gereja kita, untuk kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi belajar tentang kerajaannya Allah yang membawa kita hidup dalam kebenaran. Saudara, setiap minggunya, setiap ibadah-ibadah berlangsung, saya terus mengundang saudara untuk bersama-sama kita membawa pujian penyembahan kita, belajar tentang kerajaan Allah, membawa kita hidup dalam kebenaran. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian ada doa intim pribadi sebelum ibadah raya berlangsung di jam 8 lebih 30 menit setiap hari Minggu. Ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian ada ibadah pemuda atau Crown Christ Out setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Ada Biston pagi Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 5 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Musiteja. Puji nama Tuhan, shalom. Masih pada lemes, shalom. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gandira Harjo Sarjana Teologia yang sudah membagikan berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak. Beliau adalah katanya tadi senior, kan? Senior yang sangat senior. Pengurus pusat, pengurus daerah yang saat ini melayani kita. Saya banyak mendengar pelayanan beliau luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Kuncinya satu, yaitu ikhlas, tulus. Nah, maka daripada itu pagi hari ini kita diajarkan untuk kita tulus pada Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus. Terima kasih sekali lagi Pak Gandhi, dan terima kasih untuk teman-teman dari Torsina yang bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, dan percayalah bahwa setiap ibadah yang berlangsung Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, Bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, keluargaku Tuhan. berkatilah. Berkati dan lindungi semua. Amin, amin. Jagaiku Dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. sampai akhir hidupku Tuhan. Mau setia melayanimu, bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup doa dan doa berkat pada pagi hari ini. Tuhan berkati dan lindungi semua, Dan isi rumahku. Amin, haleluya, haleluya. setia Melayanimu, bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia
keluarga Allah, ku bahagia, bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya, haleluya. Kami bahagia menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami bahagia menjadi keluarga Allah, yang Allah menjadi Bapa kami, pelindung kami, penolong kami, pemelihara di dalam hidup kami, pembela kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu. Dan kami bersyukur Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati jiwa kami, Engkau memberkati roh kami, Engkau memberkati hati kami. Ada damai dan sukacita yang mengalir di dalam hati kami, memberikan kekuatan bagi kami semua. Sekalipun ada tantangan dan rintangan, bersama-Mu kami keluar sebagai pemenang kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah kami terima. Berikan kami umat-Mu, anak-anak-Mu, hati yang tulus, hati yang setia, hati yang ikhlas, tanpa sambat. Karena apa yang kami lakukan untuk Engkau, Engkau tidak pernah menutup mata bagi kami. Engkau pasti memberkati kehidupan kami semua. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Berkati penggembalaan di Banmati Tuhan, agar jemaat di sana terus bertumbuh bertambah-tambah, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan bagi kami melalui ibadah ini, memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami terus mengikut Tuhan. Berkati juga negara dan bangsa kami, pemimpin kami, presiden kami. Tuhan, curahkan roh kasih-Mu di bangsa ini, sehingga mengubah situasi kebencian diubah menjadi kasih yang luar biasa, sehingga Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati kota Solo kondusif dan menjadi kota yang toleransi, sehingga kami semua boleh tinggal di kota ini dengan damai, dengan rukun, dengan aman, dengan tentram. Terima kasih. Terus kami serahkan pekerjaan-Mu di tempat ini dalam tangan-Mu. Engkau yang telah memulai dengan hal yang baik, Tuhan akan menyelesaikan, Tuhan akan menumbuhkan, Tuhan akan membawa buah-buah agar jemaat-Mu terus berbuah, nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami akan tinggal di tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Dan tidak lupa berkati adik-adik kami yang dari Torsina, Tuhan, di dalam masa pendidikan mereka, agar mereka tidak hanya mencari ilmu, tidak hanya mencari kepandaian, tetapi mencari dan menemukan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh berguna dan bermanfaat bagi kemuliaan Allah dan bagi sesama manusia. Terima kasih dan terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di setiap bumi hati kami seperti yang di surga. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkati usaha dan pekerjaan-Mu, diberkati studi-Mu, diberkati ekonomi-Mu. Semua yang Kau kerjakan diberkati Tuhan. Waktu Engkau masuk diberkati, waktu Engkau keluar pun diberkati Tuhan. Engkau menjadi umat yang keberkatan di hadapan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat yang besar yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya diberkati, katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.